Surah Al-Anfal 27-37. Jika Assalamualaikum kamu warahmatullahi bertakwa, wabarakatuh. Allah akan Kita lanjut memberikan pada Furqan. surah Al-Anfal ayat 27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Asbabun Nuzul ayat 27, Zuhri mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Lubabah bin Abdul Munzir pada saat perang Quraisyah. Ia diutus Rasulullah sebagai mata-mata Bani Quraisyah. Namun setelah tiba di tempat Bani Quraisyah, ia membocorkan semua rencana Rasul, yaitu semua orang Bani Quraisyah akan diserang setelah dikepung selama 21 malam. Hadis riwayat Abdul Razak. 28. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. 29. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, yaitu kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapuskan segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. 30. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Asbabun Nuzul ayat 30. Ibnu Abbas mengatakan bahwa satu malam beberapa kafir Quraisy Mekah bermusyawarah untuk bertindak terhadap Rasulullah. Malam itu mereka akan menculik beliau. Allah pun memberitahu Rasul agar segera berhijrah bersama Abu Bakar ke Madinah. Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk tidur di kamar Rasul. Para penculik dari kaum Quraisy kecewa karena yang mereka jumpai adalah Ali, bukan Rasul. Rasul pun selamat memasuki kota Madinah. Atas kejadian itu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Ahmad. 31. Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Asbabun Nuzul ayat 31. Said bin Jubair mengatakan bahwa suatu ketika itu Rasulullah memutuskan hukum bunuh bagi mereka yang melakukan kejahatan di perang Badar. Mereka yang melakukan kejahatan di perang Badar, mereka adalah Adin dan Nadar bin Haris. Namun Mikdad berkeberatan atas keputusan Rasul itu. Ia berkata, Rasul, Nadar itu tawananku. Lalu Rasul berkata bahwa Nadar ini adalah orang yang mengatakan dirinya mampu membuat ayat Al-Quran. Maka itu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Jarir. 32. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Asbabun Nuzul ayat 32. Said bin Jubair mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Nadar bin Haris ketika berkata, sungguh ini tidak lain adalah dongeng orang-orang terdahulu. Kemudian ia berdoa dengan penuh ejekan dan pengingkaran. Hadis riwayat Ibnu Jarir. 33. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Asbabun Nuzul ayat 33. Menurut Anas bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Jahal bin Hisam yang berkata, Ya Allah, jika Al-Quran yang dibawa Muhammad ini adalah benar dari sisimu, turunkanlah kami hujan batu dari langit, atau timpakan kami siksa yang amat pedih. Hadis riwayat Bukhari. 34. Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang-orang mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Asbabun Nuzul ayat 34. Ibnu Abza mengatakan bahwa setelah seluruh orang muslim hijrah ke Madinah, Allah menurunkan permulaan ayat ini. Mengapa Allah tidak mengajak untuk Masjidil Haram? Sesudah itu Allah mengizinkan mereka untuk membebaskan kota Mekah. Hadis riwayat Ibnu Jarir. 35. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.
Asbabun Nuzul ayat 35, Ibnu Umar mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kebiasaan kaum Quraisy bertawaf di Baitullah sambil bertepuk tangan dan bersiul-siul pada zaman sebelum lahirnya Islam. Hadis riwayat Wahidi. 36. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu mengimpakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus mengimpakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri. Dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. 37. Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik. Dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagian di atas yang lain. Lalu kesemuanya akan ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Asbabun Nuzul ayat 36-37, Hakam bin Utaibah mengatakan bahwa kedua ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abu Sufyan yang menyumbangkan biaya perang Badar kepada kaum musyrikin. Ia memberi bantuan sebanyak 40 ukiyah, 40 kg emas, juga sebagai penegas bahwa semua cara kaum musyrikin takkan mampu menggoyahkan perjuangan kaum muslimin. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Demikian akhir ayat 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Anfal 38-51 Rahasia Perang Badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada surah Al-Anfal ayat 38. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, maksudnya Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu, yaitu dibinasakan. 39. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. 40. Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Asbabun Nuzul ayat 39-40, Urwah bin Jubair mengatakan bahwa kedua ayat ini diturunkan sebagai perintah kepada Rasulullah agar segera bertindak menghancurkan kaum musyrikin. Mereka selalu mengganggu dan memfitnah kaum muslimin serta menghalang-halangi perkembangan dakwah Islam. Hadis riwayat Ibnu Mardawi. 41. Dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari yang bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 42. Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedangkan kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. 43. Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah menyelamatkan kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu. 44. Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka, itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. 45. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyak. Berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. 46. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar, dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Asbabun Nuzul ayat 45-46, Abdullah bin Abi Aufa menjelaskan bahwa pada suatu pertempuran, Rasulullah menanti musuh hingga sore hari. Setelah itu,
Beliau menasihati kaum muslimin, wahai manusia, janganlah kalian mengharapkan bertemu dengan musuh. Mohonlah keselamatan kepada Allah. Namun jika bertemu musuh, tabahlah dan bertahanlah. Kemudian Rasulullah berdoa, Ya Allah, hancurkanlah para musuh Islam dan beri kami pertolongan. Atas hal itu lalu turunlah kedua ayat ini. Hadis riwayat Bukhari. 47. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang ataupun ria, serta menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Asbabun Nuzul ayat 47, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi menyatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Quraisy keluar dari Mekah menuju medan perang Badar. Mereka memakai pakaian serba indah serta diiringi trompet dan tabuhan rebana. Hadis riwayat Ibnu Jarir. 48. Dan ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat ataupun berhadapan, setan balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang tidak dapat kamu lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya. Asbabun Nuzul ayat 48. Ibnu Abbas mengatakan bahwa pada saat perang Badar berkecamuk, Rasulullah melihat kehadiran malaikat Jibril beserta bala tentara malaikat di sebelah kanan tentara musyrikin dan malaikat Mikail di sebelah kiri. Malaikat Israfil juga membawa pasukan. Dalam kondisi ini, iblis yang selalu memotivasi kaum musyrikin lari meninggalkan tanggung jawab. Iblis lari sambil berkata, aku tidak bertanggung jawab lagi atas kalian. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Maka itu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Waqidi. 49. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 50. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. 51. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan sesungguhnya Allah tidak menjalimi hamba-hambanya. Demikian ayat 51. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.